Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan ya untuk bertemu walaupun melalui daring ya untuk berdiskusi kemudian berbagi ilmu tentang beberapa hal yang terkait dengan kenaikan jabatan akademik. Tadi kita sudah mendengarkan sama-sama ya dari Bu Lisna, itu sudah disampaikan beberapa hal yang terkait dengan penyampaian usulan jabatan akademik ke asisten ahli dan lektor. Nah, saya di sini akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan penyampaian jabatan akademik dari kepala dan guru besar. Nah, yang pertama saya sampaikan adalah pertama adalah sebenarnya semangat kita dulu ya Bapak Ibu, bagaimana kita ingin mencapai jabatan akademik yang lebih tinggi, itu yang pertama. Karena dengan adanya semangat dan motivasi kita yang terkait dengan untuk pribadi kita sendiri maupun untuk institusi, itu akan mengantarkan kita kepada beberapa kegiatan yang bisa mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat baik ke lektor kepala dan guru besar. Jadi pertama semangatnya dulu Bapak Ibu. Jadi walaupun kita ini nggak ketemu langsung, saya memberikan semangat ya kepada Bapak Ibu, bagaimana kita tuh semangatnya untuk mencapai jabatan akademik yang lebih tinggi. Karena ini memang terus terang ya, kita juga terkait dengan income kita ya sebagai dosen. Itu terutama harus juga menjadi motivasi bagi kita semua ya. Nah, kemudian next apa sih hal yang harus kita pahami untuk naik jabatan akademik ya? Jadi baik tadi lektor kepala, guru besar itu adalah hal-hal yang harus kita perhatikan. Pertama adalah adanya syarat utama ya, syarat utama. Apa itu syarat utama? Nanti kita akan bahas satu persatu. Karena syarat utama untuk setiap jenjang itu berbeda. Ya, jadi untuk lektor kepala, untuk guru besar itu ada perbedaan-perbedaan yang mendasar ya untuk bisa kita mengajukan jabatan akademik itu. Kemudian yang kedua tentu jumlah angka kredit. Ya, berapa jumlah angka kredit yang kita butuhkan? Juga itu tergantung pada kondisi awal kita sekarang posisinya di mana. Kemudian yang ketiga adalah dari mana kita peroleh sumber angka kredit itu. Jadi setelah kita mengetahui berapa angka kredit yang akan kita butuhkan, kemudian sumber-sumbernya dari mana, kemudian selain jumlah angka kredit tadi, contoh misalnya tadi juga sudah disampaikan Bu Lisna, kita misalnya butuh angka kredit 100, ya. Tetapi kecukupan angka kredit itu saja tidak cukup karena untuk setiap tahap kenaikan jabatan akademik itu ada yang disebut dengan syarat khusus ya. Syarat khusus atau jurnal kunci. Jadi walaupun angka kredit kita itu sudah terpenuhi, misalnya butuh 200 sudah terpenuhi, tetapi kalau syarat khusus ini tidak ada, itu tidak juga dikatakan memenuhi syarat. Kemudian yang kelima adalah bagaimana proses pengusulan atau SOP-nya. Jadi memang ada perbedaan yang sangat mendasar ya antara pengusulan asisten ahli dan lektor dengan lektor kepala dan guru besar ya. Jadi khusus untuk asisten ahli dan lektor itu cukup kita mengajukan melalui universitas, kemudian universitas melalui Sipaten ya, yang dibantu oleh tim teknis di lembaga perencanaan yaitu Anggi dan Dedi, itu nanti dimasukkan ke dalam Sipaten dan diperiksa oleh tim LLDikti. Hanya sampai di situ, sampai penerbitan SK. Tetapi untuk lektor kepala dan guru besar tidak hanya sampai di sana. Nanti akan saya sampaikan bagaimana proses ya atau alur kerja dari pengusulan dari jabatan akademik lektor kepala dan guru besar. Next in. Nah, syarat utama ya untuk lektor kepala. Pertama harus memiliki sertifikat pendidik. Jadi walaupun sudah 10 tahun, sudah ada ijazah S3, sudah lektor, tapi kalau belum memiliki sertifikat pendidik itu tidak bisa untuk diajukan ke jenjang lektor kepala ya. Itu sama juga untuk guru besar. Jadi ada pengalaman teman kita ya di UISU juga mau mengajukan guru besar,
Tapi ternyata karena belum mempunyai sertifikat pendidik harus ditunda selama 1 tahun. Walaupun Scopus banyak, walaupun semua jurnal kita sudah cukup, sudah punya angka kredit yang berlebih, tapi itu tidak bisa karena ini merupakan syarat utama. Kemudian minimal ya sudah 2 tahun memiliki jabatan akademik lektor. Kemudian untuk lektor kepala itu untuk ijazah S3 dan S2 itu ada perbedaan ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang akan mengajukan jabatan kolektor kepala, kalau mau kolektor kepala yang memiliki ijazah S3 itu syarat kuncinya cukup jurnal terakreditasi. Tetapi kalau dia ijazah S2 harus jurnal internasional. Jadi walaupun ijazah S2 atau S3 itu sama-sama ya punya kesempatan untuk menjadi memiliki jabatan lektor kepala tetapi dengan syarat kunci yang berbeda. Next. Nah, untuk syarat utama guru besar apa? Yang pertama tentu harus ada ijazah S3 atau bergelar doktor. Kemudian yang kedua memiliki sertifikat pendidik ya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, walaupun Scopus kita udah ada 10, tapi kalau kita tidak punya sertifikat pendidik, tidak bisa masuk ke dalam sistem pengusulan guru besar. Kenapa? Karena nomor dari sertifikat pendidik itu adalah kunci kita untuk masuk ke dalam sistem. Kemudian 10 tahun menjadi dosen tetap ya. Ya, jadi baik dosen tetap yayasan, dosen tetap Kopertis, LL Dikti itu semua mempunyai hak yang sama. Yang penting kita mempunyai SK ya yang sudah 10 tahun menjadi dosen tetap. Kemudian sudah 2 tahun memiliki jabatan akademik lektor kepala pada saat diusulkan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekarang baru 1,5 tahun ya di lektor kepala tapi udah punya semua syarat yang cukup, udah punya sertifikat pendidik, udah 10 tahun menjadi dosen tetap, itu bisa kita proses dulu, kita proses, tetapi nanti 2 tahun baru bisa diusulkan. Jadi kata-kata diusulkan di sini kita garis bawahi adalah pengusulan itu adalah setelah masuk ke dalam sistem di LL Dikti, ya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut mengenai proses. Kemudian yang berikutnya setelah tamat S3 dokter itu 3 tahun baru bisa mengajukan kesepakatan akademik untuk guru besar. Jadi kalau masih 2 tahun ya belum bisa, kumpulin dulu ya 2,5 tahun kita kumpulin dulu. Nanti setelah 3 tahun baru bisa. Kecuali mempunyai ya jurnal-jurnal yang sangat tinggi ininya, misalnya Q1. Nah, itu mungkin ada dispensasi atau keistimewaan ya, tetapi secara umum memang itu 3 tahun setelah tamat S3 baru kita proses. Kemudian untuk jurnal kunci atau syarat khusus ya harus ada satu minimal ya, minimal Scopus dengan SJR 0,15. Jadi tidak tergantung dia mau Q berapa. Mau Q3 juga boleh, Q2. Yang penting mempunyai jurnal tersebut mempunyai nilai SJR 0,15. Dari mana kita tahu nilai SJR? Kita bisa buka jurnalnya, kita melihat ke home dan indexing. Di sana bisa kita lihat jurnal itu memiliki berapa SJR-nya. Kita bisa telusuri dari Scopus. Ataupun melalui WOS ya, itu minimal 0,05. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang udah memenuhi syarat semua nih 1 sampai 5, lihat jurnal kuncinya. Apakah sudah memenuhi syarat ya? Kalau belum harus dicari dulu baru bisa kita usulkan. Ya, jadi jangan apa yang kita kerjakan itu menjadi sia-sia. Nah, jumlah angka kreditnya berapa? Tentu tergantung pada jabatan sebelumnya ya. Karena jumlah angka kredit yang kita butuhkan itu merupakan selisih ya antara jabatan sebelumnya dengan jabatan yang akan dicapai. Next. Nah, ini tadi sumber angka kredit juga sudah dijelaskan oleh Bu Lista ya bahwa ada 4 kelompok ya angka kredit yang kita bisa gunakan untuk kenaikan pangkat yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Namun harus diingat ya, walaupun semua ini tadi udah cukup, tapi kalau syarat-syarat kunci tadi tidak terpenuhi, itu tidak bisa diajukan. Next. Contoh ya, misalnya Bapak Ibu sekarang berada di lektor 3C ya dengan angka kreditnya 200. Kemudian ingin ke lektor kepala,
lektor kepala 400 misalnya. Berarti yang dibutuhkan angka kreditnya adalah selisih dari lektor kepala 4A 400 dikurang ke lektor 200 sehingga dibutuhkan 200 angka kredit. Nah, sumbernya dari mana? Next. Sumbernya adalah dari pengajaran minimal ya, minimal 40% dari selisih tadi. Jadi tadi kebutuhan angka kreditnya adalah 200, 40% dari 280 harus kita kumpulkan dari kum pengajaran. Nah, kum pengajaran yang mana saja? Tadi sudah dijelaskan secara rinci oleh Bu Lisna ya, pengajaran itu adalah yang terkait dengan kegiatan kita, mulai dari mengajar, membimbing, kemudian membuat buku ajar, itu termasuk semuanya. Kemudian yang untuk B ya, kum B atau penelitian juga minimal ya. Jadi Bapak Ibu di sini ingat kata minimal. Minimal artinya apa? Artinya kalau lebih itu lebih bagus. Dan memang sebaiknya saya sarankan bahwasanya minimal 40% ini yang angka 80 ini sebenarnya masih sangat riskan ya. Jadi kita harus tambahkan paling tidak 25% dari kebutuhan minimal. Jadi kalau misalnya di sini minimalnya 80, kita ajukan 100 angka kredit ya. Nah, seperti itu. Kemudian terutama yang penelitian ya, karena penelitian ini sifatnya dia tidak nilai mutlak ya. Jadi nilai penelitian untuk minimal 40% ini yang kita dapatkan misalnya kita sudah mengumpulkan 80 menurut penilaian sesuai dengan panduan ya, karena di panduan tadi juga sudah dijelaskan ada beberapa penilaian, misalnya buku nilainya 40, jurnal nilainya 20. Nah, kita totalkan 80. Nah, itu kita memberikan nilai maksimal, sementara tim penilai itu tidak memberikan nilai maksimal. Jadi sifatnya tidak mutlak ya. Jadi kalau tadi misalnya buku nilai maksimalnya 40, tetapi tim penilai bisa saja memberi nilai misalnya 30, 20. Makanya saya sarankan untuk kum penelitian ini yang B itu kita harus siapkan ya minimal 25% dari kebutuhan angka kredit sebagai tambahannya ya. Jadi kalau di sini dibutuhkan 80, kita siapkan 100 angka kredit. Tapi kalau untuk yang lain ya pendidikan dan pengajaran, kemudian penunjang juga pengabdian itu nilainya sudah nilai baku ya. Contoh tadi kalau kita mengajar 1 SKS diberi nilai 1 ya. Kemudian misalnya buku ajar ya ataupun membimbing ya itu nilainya sudah baku. Jadi kita tidak khawatir dengan kekurangan kum. Tetapi dengan kum penelitian ini sangat riskan ya kalau kita memberikan nilai-nilai yang pas-pasan. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang C dan D, di sini kan nilai maksimal. Artinya apa maksimal? Kalau misalnya lebih dari 20, itu percuma ya, juga nggak akan dinilai. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu tuh terlalu aktif ya, pergi ke sana kemari, ikut seminar, sehingga penunjangnya itu sampai 100 ya, atau pengabdiannya nilai 100, ya nggak usah dimasukkan semua ya kan, percuma. Nanti kita capek-capek ngetik, capek-capek merekap itu nggak dipakai. Jadi buat saja nilai maksimal. Jadi kalau tadi sini kan kebutuhan angka kreditnya 200 ya. Maksimal untuk pengabdian dan penunjang itu 10% aja. Udah cukup, nggak usah ditambah. Yang perlu ditambah adalah kum penelitian. Itu yang harus kita pacu. Next. Nah, begitu juga untuk kenaikan jabatan ya dari lektor kepala ke guru besar ya. Lektor kepala itu ada 3 level ya, 4A, 4B, 4C. Kalau Bapak Ibu sekarang misalnya berada di lektor kepala 400, mau ke guru besar 850. Nah, itu berarti Bapak Ibu harus mengumpulkan selisihnya ya. 850 dikurang 400 berarti angka kredit yang dibutuhkan adalah 450. Nah, komponennya sama seperti tadi tapi dengan proporsi yang berbeda. Next. Nah, tadi juga sudah disampaikan Bu Lisna ya bahwa semakin tinggi kepangkatan kita itu kebutuhan untuk penelitiannya yang semakin tinggi ya. Pengajarannya semakin menurun. Jadi kalau tadi kita lihat dari lektor ke lektor kepala kita butuh 40% pengajaran. Di sini cukup 35% ya. Tetapi penelitiannya naik. Tadi 40% sekarang jadi 45%.
Nah, untuk penunjang dan pengabdian itu tetap ya, jadi maksimal 10%. Jadi kebanyakan juga nggak usah dipakai. Nah, jadi kita harus berpacu di KUMB, yaitu minimal 45%, kita harus punya angka kredit 202,5 ya. Nah, pemenuhan angka kredit 202,5 inilah yang harus kita pacu, kita rencanakan. Jadi jangan di situ kita mau guru besar, kita gerabak-gerubuk sana kemari cari jurnal internasional, sebenarnya tidak seperti itu ya. Kita harus merencanakan ya untuk membuat target-target kinerja kita setiap semester, apa yang harus kita lakukan ya untuk mendapatkan angka kredit sesuai dengan ketentuan. Next. Nah, saya juga kembali menekankan ya Bapak Ibu untuk berkas KUMB atau penelitian. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau mengajukan ke lektor kepala atau ke guru besar, nah itu selain dokumen-dokumen yang sudah Bapak siapkan, tadi sudah punya jurnal internasional ya, sudah punya buku, sudah punya apa lagi ya, proceeding ya, semua itu yang terkait dengan penelitian. Nah itu tidak bisa seperti dulu ya, seperti zaman saya dulu ya, waktu saya guru besar tahun 2010, itu nggak ada yang namanya URL, itu nggak ada ya. Udah direkap, berkasnya ada 2 koper ya saya bawa waktu itu, saya antarkan ke L2 Dikti, diperiksa, kemudian habis diperiksa di L2 Dikti, saya bawa lagi ke Jakarta ke Dikti, saya bawa langsung waktu itu, 2 koper saya bawa sampai kopernya jebol. Nah, itu dibawa ke sana gitu. Tapi sekarang itu nggak ada lagi Bapak Ibu. Sekarang semuanya sudah by system ya. Semuanya harus ada secara online. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa menunjukkan dokumen Bapak Ibu secara online yang di penelitian, nah itu tidak akan diperiksa. Mau 100 pun Scopus kita, tapi kalau tidak ada secara online, itu tidak akan diperiksa oleh tim. Ya, bukan hanya sampai di situ Bapak Ibu. Selain URL jurnal ya, kita menerbitkan jurnal, ada URL-nya. Nah, selain itu dokumen dari jurnal kita itu sendiri harus kita scan juga, kita upload lagi di URL. Kemudian selain itu ada lagi namanya peer review. Apa itu peer review? Nanti akan saya jelaskan. Jadi di sini Bapak Ibu harus menyiapkan 4 hal ya yang terkait dengan penelitian. URL jurnalnya harus jelas. Dokumen jurnalnya itu sendiri kita scan, kita masukkan lagi ke URL. Kemudian setiap artikel ya, setiap satu artikel itu memiliki 2 analisis oleh tim ahli yang disebut dengan peer review. Nah, siapa peer review ini? Orang yang ahli di bidangnya. Nanti akan saya berikan contohnya. Kemudian satu lagi URL Turnitin. Turnitin itu apa? Turnitin ataupun plagiarisme. Jadi memang banyak ya cek plagiat yang digunakan, tetapi yang diakui oleh Dikti adalah Turnitin. Nah, khusus untuk penelitian inilah yang harus Bapak Ibu siapkan. Nah, siapa yang mengerjakan ini semua? Nah, itu kita tidak terlepas dari tim, ya. Next dulu, next. Nah, yang tadi. Ah, ini. Jadi khusus untuk penelitian ya, URL jurnal. Oh, yang satu lagi, bukan ini. Sesudahnya satu lagi. Ah, jadi mungkin saya di sini ingin menekankan bagaimana pentingnya ya tim teknis yang berada di universitas ya itu untuk menangani berkas Bapak Ibu ya. Jadi kalau tadi Bapak Ibu nih udah punya berkas ya pengajaran, penelitian, pengabdian, penunjang ya, pengajaran, penunjang dan pengabdian itu hanya sampai LL Dikti Bapak Ibu ya. Jadi angka kreditnya dinilai nanti dimasukkan ke dalam sistem. Berkas-berkasnya itu hanya sampai di situ, tidak dikirim ke Dikti. Hanya nilainya yang dikirim, yang akan dinilai oleh tim dari LL Dikti. Tapi untuk data-data seperti untuk seluruh data penelitian yang terkait dengan KUMB itu harus diupload di web universitas ya. Apa? Termasuk tadi saya katakan ada peer review, kemudian Turnitin, dokumen jurnal, URL jurnal, ya. Jadi ini bekerja tim universitas tidak hanya pada saat Bapak Ibu memasukkan data, ya tidak. Pada saat data itu dimasukkan sudah oke, ya.
dikirim ke LL Dikti, di sana dimasukkan ke URL ya, ke sistem LL Dikti ya, yang di nomor 2. Kemudian setelah divalidasi oleh LL Dikti, baru dikirim ke Dikti, di Dikti divalidasi. Jadi pekerjaan yang terkait dengan sistem. Nah, ini harus kita perhatikan. Jadi sekali lagi saya katakan, walaupun 10 Scopus kita, tapi kalau proses ini tidak dijalankan dengan baik, itu berkas kita tidak akan dinilai. Ya, jadi peranannya itu masing-masing sudah ada di tingkat universitas, datanya akan diupload, kemudian setelah kita cek sudah oke semua, baru dikirim ke LL Dikti. Oleh LL Dikti itu dimasukkan ke dalam URL ke sistem, ya. Jadi di sini saya tekankan bahwasanya yang dikatakan Bapak Ibu sudah mengusul, dikatakan mengusul ke lektor kepala atau ke guru besar, itu kalau sudah masuk ke sistem di Dikti. Jadi kalau masih proses di universitas, di LL Dikti, itu belum termasuk ke dalam waktu pengusulan, ya. Itu masih proses. Jadi pengusulan pada saat kita sudah masuk ke sistem. Kemudian yang ketiga, di Dikti nanti setelah dimasukkan ke sistem baru divalidasi. Setelah selesai divalidasi baru bisa diperiksa oleh tim PAK pusat. Jadi untuk masuk ke dalam pemeriksaan tim PAK pusat itu banyak proses yang harus kita lalui. Ke belakang tadi. Enggak, sebelum yang tadi sebelum. Nah, jadi saya lebih memberikan ya arahan ya kepada Bapak Ibu secara teknis ya, bagaimana proses atau SOP pengusulan dari berkas untuk guru besar dan rektor kepala. Yang pertama tadi berkas yang terkait dengan angka kredit ya, ada kelompok A, B, C, dan D, itu direkap ya sesuai dengan format edaran Dikti. Ya, angka-angka kreditnya berapa? Tadi sudah juga disampaikan Bu Lisna, nanti kalau memang ada waktu saya sampaikan juga sekilas. Ya, jadi semua berkas yang terkait dengan sumber ya, sumber angka kredit itu direkap. Sudah ada formatnya, sudah ada kolom-kolomnya, kita tinggal mengisi. Jadi udah ada panduannya. Misalnya untuk ngajar berapa SKS, berapa nilainya, itu udah ada panduannya. Jadi kita nggak usah bingung lagi. Ada di panduan, tinggal kita isikan. Kemudian berkas Bapak Ibu itu diusulkan ya, ada surat pengantarnya dari dekan ya ke rektor, dikirim ke rektor berkasnya dan bersama surat pengantar. Kemudian rektor menyerahkan berkas Bapak Ibu ke tim PAK universitas untuk dinilai. Jadi kami melakukan rapat ya Bapak Ibu minimal itu 2 bulan sekali ya minimal itu merapatkan berkas-berkas Bapak Ibu ya. Baik yang asisten ahli, lektor juga yang ke guru besar itu masuk ke dalam tim PAK. Di sini kita nilai. Nah, mungkin nanti di dalam penilaian ini masih ada yang kurang, itu berkas kami kembalikan dulu untuk dilengkapi. Nah, setelah dilengkapi dan disetujui oleh tim PAK, setelah lolos ya, kemudian dibawa ke dalam rapat senat. Ke dalam rapat senat untuk apa? Untuk mendapatkan pertimbangan senat yang terkait dengan integritas pengusul. Jadi sangat berbeda Bapak Ibu dengan yang asisten ahli dan lektor, itu tidak ada di rapat senat ya, tidak kita adakan, memang tidak diminta ya oleh Dikti untuk adanya surat pertimbangan senat. Jadi khusus ya lektor kepala ini merupakan salah satu syarat dari 18 poin ya, juga nanti akan saya sampaikan. Nah, di sini di rapat senat nanti setelah disetujui, kemudian surat pengantar bersama dokumen itu dikirim ke LL Dikti. Nah, sampai di LL Dikti, ini lagi nanti dinilai lagi Bapak Ibu. Dinilai oleh penilai tim PAK yang berada di LL Dikti yang terdiri dari 3 orang tim. Ya, 3 orang tim ini menilai dari berbagai substansi tadi yang ABCD. 2 penilai itu adalah dari bidang ilmu, biasanya tim ketiga berasal dari luar bidang ilmu. Nah, di sini juga biasanya kadang-kadang ada perbaikan-perbaikan ya, mungkin kekurangan nilai ataupun berkasnya tidak lengkap. Nah, setelah lolos dari tim PAK LL Dikti, baru berkas diupload di sistem yang saya sebutkan tadi, di sistem di Dikti, terutama yang B ya, yang diupload cuma yang B. Nah, apa yang diupload tadi sudah saya sebutkan, ada jurnal
dokumen jurnal, kemudian ada fee review dan Turnitin. Nah, upload di LL-Dikti ini berdasarkan sistem URL yang sudah kita buat di universitas. Jadi tetap basisnya adalah universitas. Ya. Jadi data-data kita itu berada di web universitas. Makanya pada saat penilaian itu diharapkan jangan sampai server di tempat kita itu down, ya. Jadi kalau pada saat penilaian server di tempat kita down, nah itu tim penilai tidak bisa menilai, ya. Jadi dianggap URL tidak bisa diakses. Nah seperti itu, ya. Jadi beberapa pengalaman dari teman-teman, katanya semua kita udah lengkapi, tahu-tahu kok hasil penilaiannya URL tidak bisa diakses. Mungkin salah satu seperti itu, salah memasukkan URL. Pada saat penilaian juga terjadi down ya, servernya tidak bisa dinilai, dan tim penilai itu nggak akan mau mencari-cari dan menunggu-nunggu, ya. Begitu dia melihat tidak bisa dibuka, ya sudah dilewati saja, dan kita harus menunggu ya untuk penilaian berikutnya. Nah, kapan penilaian berikutnya? Kadang penilaian berikutnya itu juga kita harus menunggu 2 sampai 3 bulan. Kenapa? Karena antrinya panjang, ya. Jadi yang mau dinilai banyak, apalagi bidang-bidang kedokteran, hukum, itu sangat banyak yang mau dinilai. Jadi kita nunggu antrian. Nah makanya saya sangat menekankan ya kepada tim kita ya, di sini kebetulan timnya adalah Anggi dan Dedi, itu jangan sampai itu URL salah. Kenapa? Karena kalau URL salah pada saat dinilai, kemudian salah, kita harus menunggu lagi sampai 2-3 bulan. Nah itu kalau misalnya anggarannya ada, tapi akhir-akhir ini ada 2-3 bulan ini, itu penilaian sangat terlambat. Kenapa? Karena dana atau anggaran yang terkait dengan penilaian pusat itu belum jelas ya. Jadi mereka belum bisa meminta dari tim penilai itu untuk menilai karena anggarannya nggak jelas. Makanya saya katakan tadi, walaupun semua berkas kita sudah lengkap, tetapi untuk URL ataupun data-data kita yang ada di web itu harus benar-benar sudah fix ya, sudah benar. Kemudian jadi seluruh ya proses baik pengusulan, perbaikan semua dilakukan secara online dan by system. Jadi kalau saya dulu, pengalaman saya lagi nih ceritanya, begitu saya bawa berkas saya ke Dikti, ke Kopertis ya, waktu itu masih Kopertis, ya sudah saya nggak terkait lagi dengan universitas. Kemudian begitu saya bawa berkas saya ke Dikti dari Kopertis, saya nggak terkait lagi dengan Kopertis ya, saya hanya langsung berhubungan dengan Dikti, apa yang kurang seperti itu. Jadi paling hanya surat saja ya, minta surat untuk pengantar. Tetapi kalau sekarang tidak Bapak Ibu ya, jadi kesalahan-kesalahan berkas itu tetap diupload atau diperbaiki di web universitas ya. Jadi harus tetap kita berkoordinasi dengan tim yang ada di universitas dan di LL Dikti. Next. Ini tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, apa sih enaknya Bapak Ibu menjadi guru besar? Usia pensiunnya Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat, pensiunnya 70 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya dosen yayasan nih, ya tetap mendapatkan sertifikasi dosen itu yang dari pemerintah itu sampai 70 tahun, ya. Nah, kemudian berapa sih tunjangan kehormatan yang kita dapatkan ya? Nah, tunjangannya Bapak Ibu 3 kali lipat dari tunjangan profesi. Jadi istilahnya gini Bapak Ibu, begitu kita bangun, kita udah tersedia nih uang 400 sampai 500 ribu. Nah seperti itu, karena 3 kali dari tunjangan profesi. Jadi ini merupakan motivasi ya Bapak Ibu yang sekarang di posisi lektor kepala ya, kita harapkan untuk bersemangat ya, karena tadi yang pertama saya katakan harus ada semangat, dan ada daya juang dan sabar ya. Jadi sabarnya juga banyak ini, bukan satu, sabar. Nah seperti itu kalau mau jadi guru besar. Karena itu tadi bukan hanya soal jumlah angka kredit. Angka kredit yang banyak yang sudah cukup pun belum tentu kita bisa lolos. Karena tadi ada beberapa hal yang terkait dengan sistem dan memang harus ada kesabaran ya. Nah, next. Nah, ini tadi ya juga udah disampaikan Bu Lisna ya, bahwasannya jenjang jabatan kita itu dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, profesor, nah itu dengan angka kreditnya. Ya, jadi masing-masing angka kreditnya sudah ada. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang berada di
lektor 300, mau ke lektor kepala 550, bisa nggak? Bisa ya, kenapa tidak ya? Yang penting posisinya Bapak Ibu sekarang di lektor. Lektor 300 mau langsung ke lektor kepala 700 juga boleh, asal angka kreditnya cukup. Ya, jadi bukan lektor 300 harus ke 400 dulu, tidak. Ya, bisa ke 700, yang penting angka kreditnya cukup. Selisihnya itu yang kita hitung. Ya, kemudian Bapak Ibu dari lektor kepala mau ke profesor langsung 1050 juga boleh, nggak masalah, ya, asal angka kreditnya cukup. Dari 400 mau langsung ke 1050, dari 700 mau ke 1050, itu boleh, ya. Terus mau loncat jabatan boleh nggak? Boleh, ya. Tadi juga udah disampaikan Bu Lisna, dari lektor mau langsung profesor, semangat nih, udah cukup syaratnya boleh. Tapi tentu ya ada kriteria-kriteria tertentu ya. Misalnya dari lektor mau ke profesor. Kalau dari lektor kepala ke profesor tadi kan cukup jurnal internasional bereputasinya cukup 1. Tetapi kalau dari lektor ke profesor itu namanya loncat ya, loncat jabatan itu butuh 4 jurnal internasional bereputasi. Nah, ada lagi syaratnya, bukan hanya itu. 2 diantaranya, kalau dokter udah pasti ya harus dokter. Jadi dari segi jurnal, ya, jadi artinya yang syarat lain udah cukup nih semua. Ya, dia lektor, kemudian dia udah doktor, syarat-syarat angka kredit udah cukup. Tapi syarat kunci namanya harus punya, ya. Apa syarat kuncinya? Kalau lektor ke profesor itu harus ada 4 jurnal internasional bereputasi. Bukan hanya sampai di situ. 2 diantaranya harus memiliki SJR 0,4 untuk yang dia sosial ya, ya. Jadi 4 dari 2 itu harus SJR-nya 0,4 ya, itu yang sosial. Kalau yang eksak seperti pertanian, kedokteran, itu SJR-nya yang 2 itu harus 0,5. Jadi berat Bapak Ibu. Makanya nanti di akhir acara ini saya sarankan tipsnya nggak usah loncat lah, ya reguler aja ya. Kenapa? Kalau Bapak Ibu loncat jabatan, nanti kumnya nggak cukup, nunggu-nunggu angka kreditnya cukup juga waktu sudah habis. Peraturan berubah lagi. Makanya kalau Bapak Ibu reguler ya paling tidak lektor kepala dulu 400 ya kan, sambil ngumpulin untuk ke profesor. Jadi jangan semangat kali saya ini mau loncat, tahu-tahu mentok ya bertahun-tahun berkasnya berada di dikti tidak bisa disentuh. Kenapa? Karena memang syaratnya nggak terpenuhi. Nah seperti itu. Next. Nah ini juga sudah disampaikan tadi ya bahwasanya ada reguler ya. Reguler itu artinya dari asisten ahli ke lektor, lektor ke lektor kepala ke guru besar. Kalau yang loncat dari asisten ahli bisa nggak ke lektor kepala? Bisa ya. Atau tadi dari lektor kepala ke guru besar, tapi tentu dengan syarat-syarat yang lebih berat ya. Jadi saya katakan lebih berat kenapa? Karena berdasarkan pengalaman teman-teman selama ini, itu akhirnya mentok ya, mentok dan waktu habis, jurnalnya juga belum ketemu yang si SJR 0,4 tadi. Nah, karena itu harus Q1 atau Q2. Nah, itu berat ya. Kecuali memang mungkin punya kapasitas yang luar biasa ya. Bukan berarti saya melemahkan semangat teman-teman yang mau loncat ya, tapi kalau memang ada semangat seperti itu, ya berjuang ya gitu, seperti itu. Kemudian ada lagi kita kenaikan pangkat dalam jabatan yang sama. Nah, contohnya tadi dia udah lektor 200 nih mau ke 300. Itu namanya naik pangkat tapi jabatannya sama ya. Kemudian lektor kepala tadi saya udah 400 nih, mau ke 550 atau mau ke 700. Nah, itu namanya naik pangkat tapi jabatan yang sama. Nah, mungkin di antara teman-teman ya Bapak Ibu ada yang sekarang posisinya sudah di lektor kepala 400. Tapi mau ke guru besar tuh belum ada nih jurnal internasional yang bereputasinya. Nah, saya sarankan cukup ke lektor kepala 700 saja dulu. Ya, karena syaratnya tentu lebih ringan. Ya, nanti kita lihat ada tabelnya. Nah, kalau Bapak Ibu nanti dari 400 ke 700 sudah dapat, sudah aman di 700, baru nanti bergegas lagi nih ke guru besar. Cuma butuh 150 angka kredit, 1 jurnal internasional bereputasi. Jadi tidak terlalu berat Bapak Ibu. Makanya kalau loncatnya terlalu jauh, itu berat ya. Jadi makanya saya sarankan coba ya Bapak Ibu yang sekarang sudah di lektor kepala 400, tidak usahlah dulu ke guru besar misalnya karena belum ada bereputasinya, ya cukup ke 700. Jadi nanti kalau mau ke guru besar tinggal melangkah sedikit saja
ya. Oke, next. Ini next tadi udah, ini dari Bu Lisna. Next. Ini lektor kepala ya. Oke. Nah, walaupun tadi sudah disampaikan Bu Lisna, saya memberikan secara ringkas lagi ya trik-triknya ya. Lektor ke lektor kepala ya. Jadi tadi bisa dari 200 lektor atau 300 bisa ke lektor kepala. Yang penting sudah 2 tahun di lektor dan angka kredit tadi sudah cukup. Dan satu lagi kunci ya. Kunci itu berbeda kalau dia punya ijazah doktor, dia cukup jurnal terakreditasi. Tapi kalau ijazah S2 cuma magister bisa di jurnal internasional. Tapi tetap ya Bapak Ibu ingat penulis pertama ya. Penulis pertama sebagai jurnal kunci atau syarat khusus. Tapi kalau jurnal-jurnal yang tambahan boleh ya. Bapak Ibu mau penulis kedua, mau penulis ketiga itu nggak masalah. Mau bukunya yang namanya ketiga boleh. Tapi untuk jurnal kunci harus sebagai penulis pertama ya dan harus sudah lulus sertifikasi dosen. Next. Kemudian dari lektor kepala tadi ke guru besar ya, harus sudah 10 tahun ya menjadi dosen tetap, kemudian sudah memiliki ijazah S3 dan 3 tahun memiliki ijazah S3 dan 2 tahun menduduki jabatan lektor kepala. Next. Next. Udah? Sebelumnya. Nah, oke. Nah, lektor kepala ke profesor secara reguler ya. Jadi yang poin kedua ya, memiliki jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama ya. Apakah boleh menulis sendiri? Boleh juga, tetapi biasanya walaupun menulis sendiri itu nanti dinilainya tetap menjadi tim ya. Jadi penulis pertama itu dia dinilai 60%. Jadi kalau misalnya Scopus itu terindeks Scopus SJR-nya di atas 0,15 itu maksimal ya. Jadi saya katakan di sini nilai maksimal dari jurnal itu 40. Nah, penulis pertama itu mendapat 60% atau 24, tapi itu maksimal. Jadi tergantung kepada tim penilai karena penilai itu tidak hanya menilai jurnalnya, tapi juga menilai ke dalam isi dari jurnal itu. Bisa saja isinya tidak ini ya, ada juga substansinya kurang pas seperti itu ya. Makanya sangat subjektif yang namanya penilaian KUMB. Next. Nah, kemudian untuk yang ke guru besar, ini ada lagi syarat tambahan ya banyak. Tadi ada syarat khususnya tuh jadi kunci jurnal kunci harus Scopus. Nah, ada lagi tambahan, apalagi ini peraturan baru. Kalau tahun lalu ini Bu Dahlena dan teman-teman yang lain tuh ngusul itu belum kena peraturan baru. Tapi yang terakhir ini Pak Marjuki ya yang kami usulkan itu sudah kena peraturan baru. Harus ada mendapatkan hibah penelitian itu akumulasi 100 juta. Jadi akumulasi itu artinya bisa 50 juta atau beberapa kali dapat dari siapa? Bisa dari perguruan tinggi sendiri boleh atau lembaga-lembaga lain mungkin pernah dapat hibah dikti atau dari pemerintahan itu boleh. Tapi ini harus ada ya. Jadi di dalam pengusulan kalau ini tidak ada ini tidak bisa divalidasi. Atau kalau misalnya nggak ada hibah bisa juga kalau pernah membimbing atau menguji di program S3 itu bisa dijadikan syarat tambahan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semua berkas-berkas ini diupload secara online ya by system. Next. Nah ini saya katakan tadi ya loncat jabatan lektor. Oh ini enggak, ini yang reguler ya. Harus ada jurnal internasional bereputasi penulis pertama. Oke, next. Nah, ini yang loncat jabatan, next. Nah, ya semua syarat dilengkapi ijazah semua dan harus ada 2 ya internasional bereputasi. Kalau dari asisten ahli ke lektor kepala. Ya, next. Tapi kalau lektor ke profesor tadi 4 dan 2 dari 4 itu harus SDR-nya 0,4 untuk sosial, 0,5 untuk yang science. Next. Nah, ini tadi juga udah kita bahas ya, next. Nah,
Jadi Bapak Ibu tadi di awal juga saya sebutkan bahwasannya yang akan diupload di sistem di universitas itu ada jurnalnya, ada dokumennya, kemudian ada namanya peer review. Apa itu peer review? Peer review itu adalah penilaian dari dua teman sejawat, ya. Jadi dari dua rekan sejawat kita menilai artikel kita. Jadi setiap artikel itu dinilai oleh dua orang yang sebidang ilmu. Dan tentu kepangkatannya lebih tinggi dari kita, gitu. Jadi kalau mau lektor kepala, ya minimal yang menilai itu lektor kepala yang sudah 4A. Nah, kalau yang mau ke guru besar, yang menilai harus guru besar, ya. Next. Nah, ini tabel ya, tadi juga sebenarnya udah dijelaskan Bu Lisna, tapi saya tekankan sekali lagi ya. Kita lihat fokus ke yang lektor kepala magister, lektor kepala doktor, dan profesor. Jadi untuk ya, lektor kepala magister, ya itu wajib jurnal internasional ya untuk mengusul ke lektor kepala dari lektor yang masih S2, wajib ya jurnal internasional. Kemudian yang lektor kepala doktor wajib jurnal terakreditasi. Tapi kalau bisa misalnya jurnal internasional bereputasi ya lebih bagus ya. Terus punya jurnal internasional ya lebih bagus karena levelnya lebih tinggi. Jadi minimal ya, ini batas minimalnya untuk tadi doktor di jurnal nasional terakreditasi. Tapi kalau dia punya lebih dari itu ya lebih bagus ya. Jadi yang wajib ini adalah minimal maksudnya. Oke. Next. Next in. Nah, ini tadi dalam jabatan, oh enggak, sebelumnya ini, sebelumnya. Nah, ini dalam jabatan yang sama. Tadi misalnya Bapak Ibu dari lektor kepala 400, mau ke 550 atau ke 700. Kalau mau ke guru besar, nanti masih belum cukup nih. Nah, itu lebih ringan ya dari lektor kepala 400, misalnya mau ke 550. Cukup jurnal nasional. Ya. Nah, misalnya yang magister juga sama ya, lektor kepala baik magister maupun doktor, kalau hanya dari 400 ke 550 itu hanya jurnal nasional. Makanya tadi saya sarankan Bapak Ibu yang sekarang posisinya di 400, itu kalau mau ke guru besar 850 belum ada syarat kuncinya, ya udah ke 700 saja dulu. Ya, jadi nanti perjalanannya dari 700 ke 850 itu sudah tidak terlalu berat ya. Jadi itu pengalaman dari Prof. Hasrita ya. Waktu itu dia sudah di LK 700. Jadi tidak terlalu berat. Cukup satu jurnal sudah lolos sebagai guru besar. Ya. Next. Nah, ini tadi juga sudah ya. Kalau loncat lebih berat ya, 4 bereputasi sebagai penulis pertama ya. Next. Next ini udah. Udah ini. Nah, ini juga sudah saya sampaikan tadi bahwasanya untuk lektor kepala pendidikan minimal 40%, penelitian 40%, pengabdian 10, penunjang 10. Oke, terus. Jadi untuk guru besar ya pendidikannya lebih minimal 35%, kalau lebih juga nggak masalah, tapi itu minimal. Kemudian penelitiannya 45%. Oke, terus. Oke, ini udah. Next. Ya. Udah, terus. Ini udah disampaikan tadi. Sebelum ini. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, kekurangan angka kredit ya. Kalau misalnya tadi mau ke 4 dari 3D ke 4A, ke lektor kepala, ini nanti bisa dihitung ya dari selisih angka kreditnya. Terus ya, next. Ini udah disampaikan sama Bu Lisna. Nah, ini juga tadi udah disampaikan oleh Bu Lisna ya Bapak Ibu. Jadi yang terkait dengan pendidikan dan pengajaran, ini sebenarnya sudah kita laksanakan sehari-hari ya. Membimbing seminar, KKN, membimbing tesis yang ada S2-nya, pembimbing kedua itu sudah kita laksanakan semua. Next. Jadi tinggal Bapak Ibu merekap ya data-data ini ke dalam Dupak namanya. Jadi sebagai pembimbing utama, pembimbing 2, kemudian sebagai ketua penguji ya, itu semua sudah
kita lakukan sehari-hari dan saya yakin ya Bapak Ibu untuk angka kredit A ini tidak akan kekurangan ya. Membina mahasiswa, kemudian membuat buku ajar. Nah, mungkin saya menekankan di sini ya cobain di nomor 17 in next. Nah. Udah situ aja. Di poin 19 ya Bapak Ibu ada buku ajar. Nah, di sini buku ajar angka kreditnya 20. Kalau buku reference angka kreditnya 40. Jadi Bapak Ibu harus bisa nanti membedakan ya waktu membuat buku. Jangan salah kamar. Artinya kalau Bapak Ibu buat buku ajar, itu nanti di dalam kelompok pendidikan dan pengajaran. Ya, misalnya bahan ajar lah yang terkait dengan mata kuliah kita. Itu di KUM pendidikan dan pengajaran. Tapi kalau Bapak Ibu mau untuk di KUM B itu harus buku referensi, yaitu buku yang berdasarkan hasil penelitian. Ya, next. Nah, ini ya masih yang terkait dengan pendidikan dan pengajaran ya, menjadi rektor, kemudian pengembangan diri, data sharing. Nah, itu semua adalah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengajaran. Nah, Bapak Ibu untuk kolektor kepala dan guru besar itu semua berkasnya nanti dibawa ke LL Dikti, tidak usah di-scan ya, itu cukup bentuk fisiknya saja. Ya, karena kalau untuk asisten ahli dan lektor itu memang perlu di-scan. Karena nanti dari tim IT kita, Anggi dan Dedi itu akan mengupload namanya di Sipaten. Ya, itu cukup sampai LL Dikti. Makanya semua harus di-scan. Asisten ahli dan lektor wajib men-scan semua berkasnya. Tetapi kalau untuk lektor kepala dan guru besar, yang di-scan itu adalah yang penelitian saja. Kalau untuk yang pendidikan dan pengajaran tidak perlu karena itu nanti akan diperiksa langsung oleh tim PAK LL Dikti secara fisik ya dinilai, tidak secara online, masih secara offline penilaiannya. Nah, saya penekanannya adalah ke KUMB tadi, karena KUMB ini adalah yang sangat riskan, yang selama ini teman-teman yang mengajukan lektor kepala dan guru besar sering menjadi masalah ya. Masalahnya di mana? Masalahnya pertama adalah kekurangannya ya, kurang angka kredit untuk penelitiannya kurang. Nah, bagaimana mengantisipasinya supaya jangan kekurangan di angka kredit? Kita bisa membuat monograf ya, buku reference, monograf, next. Kita bisa membuat karya ilmiah dalam bentuk monograf ataupun book chapter, itu bisa. Jadi jangan kita terus panik hanya jurnal internasional bereputasi, enggak seperti itu. Itu kita penuhi saja 1 atau 2, tapi benar-benar ya jurnal internasional bereputasinya itu benar-benar Scopus dan bisa dibuktikan. Artinya kita telusuri dululah jurnal yang akan kita tuju ya. Nah, itu kuncinya saja 2. Tapi selain itu untuk tambahan angka kredit, contohnya tadi kita untuk dari 4A ke 850, itu untuk guru besar kan perlunya 200 angka kredit ya di bidang penelitian. Nah, kita bisa mendapatkan sumber-sumber itu dari buku ya, buku reference, monograf ya. Buku reference ini angka kreditnya 40. Nah, didukung oleh adanya haki ya. Jadi buku itu dihakikan sehingga nilainya bisa maksimal. Tapi kalau nggak dihakikan, ya nilainya tergantung pada tim penilai. Nah, seperti itu. Jadi sangat subjektif juga ya, tidak mutlak nilainya. Kemudian monograf. Apa itu monograf? Monograf itu juga hasil penelitian yang kita buat buku. Misalnya Bapak Ibu ada satu topik penelitian mahasiswa ya, bisa Bapak Ibu olah tuh menjadi sebuah namanya monograf ya. Itu nilainya 20 ya. Kemudian bisa juga sumbernya dari book chapter ya, bagian dari buku. Ya, kita menulis beberapa orang. Nah, kita menjadi penulis pertama boleh ataupun kedua. Nanti angka kreditnya adalah sesuai dengan proporsionalnya ya. Kalau penulis pertama itu adalah 60%, penulis kedua dan berikutnya itu 40% dibagi ya. Kalau misalnya cuma 2 penulisnya berarti 60% untuk penulis pertama, 40% itu untuk penulis kedua. Tetapi kalau misalnya penulisnya 3, ya 40% itu dibagi untuk 3 orang. Nah, seperti itu. Kemudian jurnal ya, jurnal nasional terakreditasi, itu bisa menjadi sumber-sumber angka kredit. Cuma harus diingat ya, ada lagi ketentuan. Jurnal nasional itu maksimal 25% dari kebutuhan angka kredit
di bidang penelitian. Ya, misalnya tadi Bapak Ibu angka kredit penelitiannya butuh 200 ya. Khusus penelitian ya, bukan dari total angka kredit yang dibutuhkan. Nah, dari 200 itu maksimal 25% yang boleh jurnal nasional. Nah, kalau misalnya lebih nggak usah dimasukkan. Kenapa? Karena nanti sistem menolak. Bapak Ibu tidak bisa divalidasi. Ya. Proceeding juga seperti itu ya. Maksimalnya ada ya proceeding. Berapa, Det? 25%. 25% juga. Ya, jadi kalau semua proceeding, wah rajin seminar kesana kemari, mau jadi guru besar, toto tidak punya jurnal Scopus, nggak bisa juga Bapak Ibu. Ya, jadi harus ada keseimbangan di sini ya, keseimbangan dari sumber-sumber KUM B ini. Ya, ada buku, ada juga jurnal nasionalnya, ada yang terakreditasinya. Nah, bereputasi sudah pasti ya, itu adalah kunci. Kemudian proceeding yang nasional, internasional. Kemudian kalau laporan penelitian sekarang tidak lagi ya. Jadi laporan penelitian itu tidak lagi. Kita adalah semua jurnal-jurnal yang online. Kemudian bisa nggak mengedit buku? Bisa ya. Jadi mengedit buku juga termasuk ke dalam pelaksanaan penelitian. Ya, jadi selama ini mungkin kita selalu terpaku kepada jurnal-jurnal internasional ya. Padahal sebenarnya banyak lagi yang lain ya, yang bisa kita jadikan untuk KUM angka kredit di bagian penelitian. Ya, jadi saya membangkitkan semangat Bapak Ibu nih, kalau sudah ada 2 yang bereputasi, jangan lagi pusing ya nyari-nyari bereputasi, cukup dulu. Kalau memang mau nambah ya kita ditunggu ya. Tetapi itu sudah bisa kita ajukan kalau yang lainnya sudah cukup. Next. Nah, ini ya kegiatan tadi saya tambahkan lagi buku referensi, buku monograf ya. Referensi itu angka kreditnya 40, monograf 20, kemudian internasional bereputasi 40 ya. Kemudian internasional bereputasi tapi SJR-nya di bawah 0,15 ya. Itu ada nilainya juga 30. Kemudian jurnal-jurnal yang Copernicus ya, yang DOAJ, indexing CABI ya namanya di sini DOAJ, semua itu 20. Kemudian nasional terakreditasi nilainya 25. Nasional tidak terakreditasi tapi ada di DOAJ nilainya 15. Kemudian nasional biasa yang belum ada sintanya, nah itu nilainya 10. Ya, jadi ini sumber-sumber ya Bapak Ibu bisa Bapak Ibu mulai dari sekarang mungkin dicek dulu yang udah ada apa ya, yang belum ada apa itu coba dilengkapi. Jangan selalu panik ya dengan jurnal ya, banyak yang lain yang bisa kita buat. Next. Nah, ini tadi ya jurnal nasional tidak terakreditasi ya yang belum Sinta itu nilainya 10. Kemudian seminar ya, seminar internasional ya. Dengan syarat ya tentu ketentuan-ketentuan internasional itu dipenuhi ya. Ada minimal 5 negara, nah seperti itu nilainya 15. Kemudian kalau proceedingnya itu terindeks Scopus itu nilainya 30 ya. Kemudian seminar nasional tentu harus ada proceedingnya nilainya 10. Poster juga bisa ya, poster nasional ada nilainya. Seminar internasional tidak dimuat dalam proceeding ada juga nilainya. Jadi Bapak Ibu misalnya ikut seminar tapi artikelnya nggak di dalam proceeding nggak ada, masih ada juga nilainya 5 nilainya ya. Kalau yang nasional nilainya 3, tapi tentu dengan bukti ya. Buktinya adalah artikelnya dan sertifikat Bapak Ibu sebagai peserta dari seminar tersebut. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa untuk memenuhi KUM penelitian itu banyak cara yang bisa kita lakukan dengan tidak mengesampingkan kunci-kunci yang wajib kita punyai. Next. Nah, ini banyak lagi ya kegiatan penelitian ya, beberapa artikel di koran juga, tapi maksimal ya Bapak Ibu hanya 10%. Jadi kalau Bapak Ibu rajin nulis di koran, itu ada nilainya, satu artikel nilainya 1 ya. Nah, maksimal 10%, kalau tadi kebutuhan angka kredit penelitiannya 200, berarti 20 artikel, itu bisa. Jadi ada teman juga itu, setiap hari nulis di koran rajin, mau guru besar, bukan itu menjadi patokan ya, tapi itu bisa ya menambah ya. Jadi ini semua bisa menjadi tambahan-tambahan angka kredit untuk kita semua, supaya jangan terlalu panik dengan adanya
Scopus terus ya. Jadi yang lain banyak yang bisa kita kerjakan untuk di penelitian. Ya, kemudian next ya, misalnya rancangan karya teknologi seni ya, mungkin ada yang tadi bidang sosial ya, ini tentu yang punya rancangan teknologi yang dipatenkan secara internasional, kemudian ada rancangan-rancangan seni lah, ini juga tentu untuk orang-orang sastra ya, mungkin dari sastra ya, fakultas sastra mungkin ini bisa menghasilkan sesuatu teknologi atau karya seni atau misalnya novel misalnya ya. Nah, mungkin saya tambahkan lagi ya yang terkait dengan konsep kampus merdeka, memang belum ada keluar aturannya, tetapi nanti ke depan kita kalau membimbing mahasiswa yang bisa sampai go internasional, itu kita juga nanti akan diberi nilai sama seperti menulis di Scopus atau jurnal internasional bereputasi. Tapi peraturannya belum keluar, cuma dalam acara-acara ya dalam pemaparan konsep kampus merdeka itu sudah disampaikan oleh Dikti bahwasanya nanti tidak terpaku pada Scopus ya. Jadi bisa saja misalnya karena kan karakter setiap orang itu tidak sama ya. Ada memang yang hobinya menulis, tapi ada orang yang hobinya membimbing mahasiswa. Nah, tapi kalau mahasiswa itu bisa go internasional, itu nanti akan dihargai juga sama seperti kita menulis di Scopus. Jadi itulah mungkin konsep kemerdekaan nanti dari dosen-dosen itu harus merdeka juga ya. Jangan terpaku oleh si Scopus terus. Next. Nah, ini pengabdian ya. Jadi tadi satu-satu sebenarnya sudah dijelaskan oleh Bu Lisna. Apa sih yang dimaksud dengan pengabdian? Konsepnya adalah secara umum adalah pengabdian adalah bagaimana kita memberikan ilmu kita kepada orang lain. Itu adalah pengabdian. Seperti saya sekarang di sini memberikan materi di depan Bapak Ibu adalah pengabdian juga. Ya, jadi pengabdian itu bukan harus kita pergi ke lapangan cari petani, kita penyuluhan, enggak. Konsepnya adalah memberikan materi ya. Apa yang bisa kita berikan kepada orang lain? Itu adalah pengabdian. Bisa di kampus, ya, bisa ke mahasiswa juga. Nah, seperti itu, ya. Next. Ya, memberikan ceramah, ya itu semua termasuk ada beberapa dan menulis juga ya. Sekarang sudah banyak jurnal-jurnal pengabdian masyarakat ya. Jadi menulis di jurnal pengabdian masyarakat itu juga bisa. Tidak harus kita pergi ke lapangan ya. Kemudian penugasan kita memberikan pelayanan kepada stakeholder ya, beberapa stakeholder. Nah, itu juga termasuk pengabdian. Itulah konsep dari pengabdian. Sedangkan konsep dari penunjang, next. Penunjang itu adalah kita yang menerima, ya kita yang mendapatkan manfaat dari kegiatan itu, ya. Misalnya kita mengikuti seminar, ya. Nah, ataupun kita menjadi anggota di dalam pertemuan ilmiah. Nah, di situ kan kita sebagai peserta ya, bukan kita yang memberikan materi. Nah, itu dikatakan penunjang. Nah, mendapat penghargaan. Nah, saya rasa kalau untuk penunjang ini Bapak Ibu udah semua ya bisa memenuhi ya. Apalagi sekarang secara daring itu banyak sekali seminar-seminar. Ya setiap hari ada webinar yang kita bisa ikuti. Nah, sertifikatnya itu bisa kita gunakan sebagai penunjang kegiatan akademik. Nah, jadi kita fokuskan adalah yang terkait dengan karya ilmiah ya. Jadi Bapak Ibu next in. Next. Yang gambar 3 itu. Terus nah gitu. Terus. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tadi makanya saya bilang yang mau lektor kepala, terutama yang guru besar itu harus banyak sabar. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang di luar dugaan kita. Contoh ya, di sini kita lihat ada 3 titik ya, 3 titik yang saling berkaitan yang harus kita perhatikan. Apalagi untuk adik-adik mungkin yang sekarang masih lektor, nanti cita-citanya harus jadi guru besar ya. Kenapa? Karena tadi itu setiap kita bangun langsung ada 500.000. Nah, itu harus kita bayangkan. Nah, jadi kalau dari sekarang mau ke guru besar itu harus direncanakan. Apa yang harus direncanakan? Pertama adalah pendidikan terakhir ya. Kenapa? Karena pendidikan terakhir ini kan memakan waktu ya. Tamat S3 4 tahun itu belum tentu tamat ya.
bisa 5 tahun baru tamat. Jadi memakan waktu. Nah, dari sekarang yang belum S3, terus bercita-cita mau jadi guru besar, tolong perhatikan pendidikan terakhirnya apa, ya. Nah, kemudian setelah nanti tamat S3, karya-karya ilmiahnya itu harus sesuai dong dengan pendidikannya itu. Jangan dia tamat S3-nya misalnya manajemen, karya ilmiahnya nanti bidang lain gitu ya, bidang yang nggak sesuai dengan S3-nya, itu nggak bisa ya. Jadi walaupun banyak, oh skopusku banyak, katanya aku udah tamat S3, tapi tamat S3-nya manajemen, sementara skopusnya misalnya bidangnya bidang sosial politik misalnya, seperti itu nggak bisa ya. Jadi harus ada keselarasan. Kemudian yang ketiga adalah dengan ilmu penugasan. Nah, apa yang dimaksud dengan ilmu penugasan? Itu adalah home base kita, ya. Jadi home base-nya itu manajemen, ya. Kemudian karya-karya ilmiahnya adalah bidang manajemen. Tamat S3-nya dari sosial politik itu nggak bisa, gitu ya. Nah, jadi makanya harus kita selaraskan. Jadi mulai sekarang yang sedang S3 nih udah mulai mempersiapkan diri ya. Semua karya ilmiah dan penugasannya, mata kuliah yang diampu itu harus selaras. Ya. Jadi 3 titik ini karena salah satu tidak terpenuhi itu tidak bisa diajukan menjadi guru besar, ya. Kenapa? Karena nanti di dalam rapat senat ya, jadi salah satu nanti persyaratan yang saya sudah sampaikan tadi di dalam alur atau SOP atau proses ya untuk menjadi seorang guru besar itu ada kita melewati rapat senat, rapat pertimbangan senat. Nah, di dalam rapat pertimbangan senat itu nanti akan disampaikan bahwasanya seseorang itu guru besar bidang ilmunya apa. Ya. Seseorang tuh bidang ilmunya apa? Jadi harus ada kajian ya. Jadi guru besar bidang ilmu pertanian misalnya atau guru besar bidang ilmu politik ya. Nah, harus dilihat apakah benar S3-nya ilmu politik, apakah benar karya ilmiahnya itu ilmu politik, apakah benar dia mengajar ilmu-ilmu politik. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak bisa sepele dengan hal ini ya. Jadi ada pengalaman baru-baru ini seperti itulah ya, penugasan tidak sama dengan karya ilmiah. Akhirnya waktu berjalan terus ya, penilaian itu juga nggak bisa kita seperti maunya kita kapan dinilai ya. Karena ada juga kendala-kendala misalnya di dikti, masalah anggaran. Nah mereka tentu nggak mau tahu. Misalnya kita udah sampai di masa pensiun, 1 Januari kita pensiun, berkas kita sebenarnya udah lengkap. Tetapi mereka tidak rapat di 1 Januari. Itu ya kita dirapatkan lewat 1 Januari, ya kita udah nggak bisa lagi jadi guru besar NIDN. Ya harus NIDK. Nah seperti itu. Jadi kita berpacu dengan waktu. Jadi kalau adik-adik sekarang tadi seperti kata Pak Rektor ya, posisinya sekarang di lektor ya, Det, 40% ya. Berarti potensi sekali ini nanti menjadi guru besar ya ke depan. Nah ini sangat potensial. Nah itu membangun diri lah ya. Membangun diri itu artinya mulai melihat dia mau S3-nya di mana, kemudian nanti bidang penugasan, karya ilmiah, dan home base-nya itu mata kuliahnya juga harus selaras ya. Karena jangan kita sepelekan. Hal-hal kecil sepertinya hal kecil ya, tapi ini bisa menjadi kendala besar karena kita berpacu dengan waktu. Next. Nah, ini ada beberapa ketentuan ya. Nanti kalau yang tadi semangat nih mau jadi guru besar. Nah, lihat S3-nya bidang ilmu karya ilmiah sebelumnya apa, pendidikannya apa, kemudian bidang penugasannya apa ya. Jadi kalau misalnya bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3 dan pendidikan S3 sesuai dengan karya ilmiah itu udah nggak ada masalah, itu semua lancar aja ya, itu semua lancar. Sebenarnya kan yang menjadi masalah seperti nomor 3 ya, bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3, pendidikan S3-nya dan penugasannya itu tidak sesuai. Nah ini ditolak menjadi guru besar. Ya, jadi asal jangan, maksudnya gini, asal jangan kita salah ikut-ikutan orang guru orang dokter, kita dokter, yang penting lulus, nggak bisa seperti itu ya. Jadi harus direncanakan dari sekarang ya, terutama yang belum S3. Kalau yang sedang S3 mulai membangun diri dengan menghasilkan karya-karya ilmiah yang sesuai dengan bidang ilmu dan penugasannya. Nomor 4 juga ya kita lihat.
bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3 dan pendidikan S3 sesuai. Tapi tidak sesuai dengan karya ilmiah dan bidang penugasannya. Ya, jadi S3-nya tadi misalnya apa? Politik ya. Tapi karya ilmiahnya sastra, kan? Penugasannya sastra, ya nggak bisa. Ya, itu harus makanya kadang-kadang harus pindah home base. Tapi kalau pindah home base oke lah masih bisa. Tapi kalau misalnya karya ilmiah S3 itu kan nggak bisa kita berubah begitu saja ya, itu membutuhkan waktu. Tapi kalau home base mungkin masih bisa dibantu untuk pindah home base. Tapi kalau S3 itu waktunya lama, nggak mungkin kita mulai lagi S3 kan seperti itu. Jadi harus hati-hati. Next. Nah, masalah-masalah apa sih yang sering dihadapi dalam pengajuan angka kredit ya atau jabatan fungsional? Nah, yang saya sebutkan tadi ya di poin 2 ya. Poin 2 itu tadi URL jurnal, artikel dan fee review ya. Jadi jurnal yang kita terbitkan itu harus jelas URL-nya kita masukkan ke dalam sistem. Misalnya Bapak Ibu menulis di suatu jurnal ya. Nah, waktu tim IT itu ada dari universitas, dari LDikti, itu memasukkan URL jurnal Bapak Ibu. Kalau nggak sesuai ya URL jurnal yang dimasukkan dengan URL jurnal yang sebenarnya, salah satu huruf saja, ini juga nanti tidak bisa dinilai oleh tim. Ya. Kemudian URL artikel. Kok ada URL jurnal, ada URL artikel? Apa bedanya? Nah, bedanya begini. Kalau URL jurnal, begitu kita klik, ya kita langsung melihat sosok jurnal itu. Jadi halaman jurnal, misalnya jurnal apa? IJSTR atau jurnal IJSNM. Kita klik URL-nya langsung nampak jurnalnya. Nah, waktu kita klik URL jurnal, tentu kan artikel kita kan nggak langsung dapat ya, nggak langsung nampak kan artikel kita. Dia kan berada di dalam arsip-arsip jurnal itu. Nah, itu tim penilai itu nggak mau nyari-nyari. Dia nggak akan mau URL jurnal dibuka, nyari-nyari ini di mana sih ini artikel Dedi dicari. Dia nggak mau itu tim. Makanya ada satu lagi namanya URL artikel. Jadi artikel kita yang sudah terbit itu, dokumennya, itu kita berikan lagi ke tim IT universitas untuk dimasukkan di URL universitas. Ya, jadi nanti tim penilai itu membuka URL, mau melihat nih artikel kita, dia nggak nyari-nyari di jurnal. Dia nggak akan mau tuh nyari di jurnal. Dia maunya begitu dia buka langsung nampak. Jadi URL artikel ini dimasukkan di web universitas. Nah, kalau diklik oleh tim, itu langsung klik dia nampak, dia langsung baca, ya. Nah, kalau dia nggak baca, dia langsung buat aja, tidak di URL tidak bisa dibaca atau tidak bisa diakses seperti itu, ya. Makanya saya katakan tadi, walaupun banyak Scopus kita, tapi kalau teknis-teknis ini tidak kita perhatikan, kita nggak akan dinilai. Nah, seperti itu, ya. Kemudian satu lagi URL fee review. Nah, URL fee review ini juga harus benar. Kalau nanti yang dikasih misalnya ke dikti salah URL-nya, salah dimasukkan ke dalam sistem, nanti tim di pusat juga nggak bisa baca. Dan juga disebutkan tidak bisa diakses. Jadi bukan hanya jurnalnya ya, jadi komponen dari yang 3 ini termasuk nanti salah satu lagi yang indikasi plagiasi, itu juga harus URL-nya bisa diakses. Kalau misalnya 4 komponen ini salah satu saja tidak bisa diakses, nah itu tidak dinilai. Jadi untuk satu artikel ya, 4 ini harus bisa dilihat secara online dan secara cepat, bukan hanya online terus dia nyari-nyari, dia nggak mau. Dia langsung klik, dia langsung lihat ya. Itu kendala-kendalanya dan itu sudah kita antisipasi ya, di sini sudah ada timnya, nanti dibantu oleh Anggi dan Dedi untuk mengantisipasi masalah URL. Nah, kemudian kalau yang pertama yang terkait dengan masalah kelengkapan administrasi seperti ijazah, ya, senat, kemudian penugasan, ya, pernyataan validasi. Nah, ini juga hal-hal yang harus Bapak Ibu lengkapi nanti sebelum memasukkan berkas. Nanti ada 18 poin nanti saya tunjukkan, tapi yang pasti inilah sering permasalahan-permasalahan yang dihadapi ya di dalam penilaian angka kredit ya. Ada
indikasi plagiatnya, tes kemiripannya tidak jelas, ya, kemudian terlalu tinggi juga, misalnya di atas 25% sampai 50%. Nah, itu harus ada klarifikasi. Itu kenapa kok bisa tinggi tulisan kita dengan orang lain? Nah, seperti itu. Next. Nah, penyebab-penyebab apa pengusulan itu tidak setujui? Pertama tentu dari segi jumlah angka kredit, ya, belum cukup. Oke. Kenapa belum cukup? Karena itu tadi kita selalu memang menilai, ya, terutama yang kum penelitian, ya, saya katakan kalau kum yang tadi A, C, dan D itu sudah angkanya sudah tertentu. Itu kita sudah bisa lihat di panduan. Tetapi untuk angka kredit penelitian itu kan sifatnya bisa kita katakan agak subjektif, ya, tidak absolut, ya. Jadi kalau kita katakan misalnya Scopus tuh nilainya maksimal 40, tim penilai bisa saja menilainya 20. Nah, seperti itu. Nah, akibat selisih penilaian antara tim PAK di universitas, tim PAK di LDikti dengan tim PAK pusat, itulah menyebabkan adanya kekurangan angka kredit. Makanya tadi di awal juga sudah saya sebutkan, kita tuh coba, ya, kita spare ataupun kita siapkan, ya, minimal 25% dari kebutuhan angka kredit itu harus kita lebihkan. Kalau tadi kita butuh 200, kita harus siapkan 250, gitu, seperti itu. Jadi kita udah mengantisipasi untuk kekurangan angka kredit. Kemudian yang kedua masalahnya syarat khusus, ya, syarat khusus atau syarat kunci. Jadi walaupun 10 jurnal internasional tapi tidak ada yang kunci, itu juga tidak bisa disetujui, ya. Kemudian ditemukan karya ilmiah yang kategori plagiasi. Nah, ini Bapak Ibu jangan sepele, ya. Sepertinya cuma cek Turnitin kok tinggi, ini bisa menjadi masalah. Kenapa? Pengalaman saya sebagai tim PAK di LLDikti pernah ada kasus, ya. Tim plagiasinya itu 65%, ya. Itu dapat surat dari Dikti, ya, menyatakan ini harus dilakukan pembinaan, ya. Jadi pembinaannya sih bukan memang dihukum, enggak, tapi pembinaannya itu adalah kita minta dia klarifikasi kenapa tinggi, kemudian setelah diperbaiki memang diusulkan kembali. Tetapi ini kan artinya bisa menyebabkan waktu kita jadi lebih panjang, kan? Artinya terutama misalnya teman-teman yang mengusulkan guru besar itu udah waktunya sangat mepet, ya, misalnya umurnya udah 63 gitu, ya kan. Sementara umur terakhir itu kan 65 tahun dan sekarang ketentuannya Bapak Ibu, ya, 1 tahun sebelum pensiun itu harus sudah diajukan. Misalnya Bapak Ibu pensiunnya di Desember 2021, itu di Desember 2020 itu sudah harus diajukan. Nah, kata-kata diajukan itu bukan dirapatkan di universitas. Yang diajukan itu adalah sudah masuk ke dalam sistem di Dikti. Itu yang dimaksud dengan diajukan. Nah, jadi kalau misalnya udah waktunya seperti itu, nah itu kita harus benar-benar menyiapkan berkas kita. Jangan sampai lagi ada hal-hal yang terkait dengan misalnya hal teknis, misalnya plagiasi, itu nanti akan memakan waktu panjang dan bolak-balik salahnya itu aja, ya. Yang Turnitinnya tinggi dikembalikan lagi, suruh lagi perbaiki. Seperti itu bolak-balik. Sementara kalau itu udah kita siapkan sebelumnya, itu sebenarnya tidak menjadi masalah, ya. Next. Nah, kemudian permasalahan, ya, syarat khusus. Nah, disubmit pada jurnal ilmiah yang tidak bereputasi. Sebenarnya bukan tidak bereputasi, bisa saja waktu kita masukkan dia bereputasi, tetapi dia cancel. Nah, ini juga jadi masalah. Makanya begitu kita sudah memasukkan berkas ke dalam sistem, kita tetap juga menulis, artinya mempersiapkan artikel-artikel untuk cadangan, ya. Nah, benar-benarlah Bapak Ibu coba untuk mencari, ya, jurnal-jurnal yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Karena banyak sekali sekarang jurnal katanya Scopus, tapi habis itu dia cancel lah segala macam. Akhirnya kesempatan untuk menjadi guru besar itu menjadi hilang karena termakan oleh waktu, ya kan. Kemudian nah ini cek similarity atau Turnitin tadi. Nanti saya kasih contohnya. Next.
Nah, satu lagi ya Bapak Ibu ya yang penting harus dipersiapkan. Waktu Bapak Ibu mensubmit artikel ya ke suatu jurnal itu harus tetap di emailnya itu jangan sampai hilang ya. Mulai dia dari submit, kemudian korespondensi, komunikasi jurnal itu sampai dia terbit itu sering juga diminta ya. Di dalam sistem itu ada permintaan untuk bukti submit, bukti korespondensi, terutama misalnya kalau artikel yang jurnal bereputasi sebagai syarat kunci. Jadi saya ceritakan di sini pengalaman teman-teman ya seperti Prof. Hasrita ya yang kita dampingi untuk menjadi guru besar. Nah, kemudian Pak Tri Martial. Nah, ini sering ditanyakan juga mana jurnal internasional bereputasinya, mana bukti bahwa itu korespondensi dengan jurnal tersebut. Jadi jangan tiba-tiba jurnal itu terbit, kita tidak bisa menunjukkan kronologis dari jurnal itu mulai dari kita submit sampai diterima oleh editor. Nah itu sangat penting ya, jadi jangan sampai hilang emailnya, jangan sampai terhapus ya. Kemudian itu tadi link dari jurnal nggak bisa dibuka ya, sering ini jadi masalah. Linknya salah masukkan ya, salah masukkan A jadi E. Jurnalnya dikatakan ini jurnal abal-abal. Padahal sebenarnya waktu masukkan ke sistem itu salah memasukkan link jurnalnya. Nah itu juga ya, jadi huruf per huruf itu juga harus diperhatikan. Kemudian, nah jurnal itu juga harus dilihat ya, makanya saya bilang tadi untuk penilaian terutama guru besar ya, setelah dia lolos ada 2 tim ya penilaian untuk guru besar itu di Dikti ada 2 tahap yaitu tim besar dan tim kecil. Nah di tim besar itu dikaji semua kelengkapan, udah oke semua. Tetapi di tim kecil itu dia timnya itu mengkaji semua ya artikel-artikelnya juga sampai dilihat isinya apa, terus bidang ilmunya apa, itu kalau misalnya nggak sesuai walaupun jurnalnya Scopus itu ditolak ya, jadi harus nambah lagi artikel lagi. Nah jadi sekali lagi ya materi ya artikel kita itu harus benar-benarlah sesuai dengan bidang ilmu kita yang ada di dalam surat senat ya, karena di dalam surat senat itu disebutkan diusulkan menjadi guru besar untuk bidang ilmu apa, misalnya bidang ilmu sosiologi. Tahu-tahu kok nanti artikelnya itu lari gitu ya, nggak sosiologi. Nah itu juga menjadi kajian di tim kecil ya. Next. Nah seandainya gini ya, jadi tadi sudah saya sampaikan ya bahwasanya proses untuk kenaikan pangkat ini mulai dari universitas, Dikti, Dikti ya. Di Dikti itu ada 2 tim besar dan tim kecil. Nah seandainya nanti dari tim besar kita udah lolos ya, kemudian di tim kecil kita tidak lolos, kita bisa audiensi atau meminta klarifikasi ya, meminta banding. Banding itu artinya gini, kita berdiskusi ya sebenarnya melibatkan rektor, kemudian kepala lembaga LL Dikti, kemudian yang bersangkutan dengan tim itu nanti akan berdiskusi sebenarnya masalahnya apa ya. Nah sering ini dilakukan oleh teman-teman untuk meluruskan ya, mungkin tim mengatakan jurnal ini nggak sesuai nih dengan bidang ilmunya. Nah masalahnya apa? Nah akan dicarikan solusinya. Nah ini akan menjadi hal yang sangat penting ya dan sangat membantu bagi teman-teman yang mengusulkan guru besar ya terutama. Next. Nah ini nggak usah lagi. Next. Ini tadi udah kita bahas ya. Jadi Bapak Ibu bisa untuk mencari ya jurnal-jurnal yang termasuk internasional yang gimana, yang bereputasi bagaimana, itu harus benar-benar diperhatikan ya. Sesuai dengan syarat-syarat tadi yang sudah kami sebutkan, bahwa yang dimaksud dengan internasional itu apa, ya. Kalau bereputasi bagaimana? Jadi bereputasi itu minimal ya Bapak Ibu SJR-nya 0,15 atau tadi WOS ya, Web of Science-nya berapa deh? 0,5 ya. Nah, itu harus diperhatikan. 0,5. Tapi kalau seandainya tidak mencapai 0,15 itu dia nanti masuk ke dalam kelompok jurnal internasional ya. Jadi internasional dan internasional bereputasi itu perbedaannya. Kalau dia tidak SJR-nya tadi di bawah 0,15 itu termasuk internasional. Tapi kalau dia minimal tadi 0,15 dan masih terindeks Scopus itu termasuk internasional bereputasi ya. Terus nah ini tadi ya, next. Oke, next.
Nah, proceeding tadi juga udah kita bahas ya, ini yang bisa menjadi sumber-sumber ya untuk KUM B ya. Oke, next saja, next. Next ya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan mungkin terakhir ya. Ada 18 item yang harus kita lengkapi sebelum masuk ke dalam sistem ya. Yang pertama surat pengantar dari rektor ya. Tadi dari SOP-nya setelah rapat senat, udah persetujuan senat, rektor memberikan surat pengantar diantarkan ke Kopertis atau LL Dikti sekarang ya. Nah, dari LL Dikti nanti diproses lagi, dapat surat dari LL Dikti baru masuk ke dalam sistem di Dikti. Kemudian ijazah ya, ijazah yang sudah dilegalisir. Kemudian SK tugas belajar. Nah, ini bagi yang sedang belajar, jangan lupa ini disiapkan ya. SK tugas belajar dan SK aktif kembali ya. Karena ini ada di dalam komponen-komponen ini yang ada di dalam sistem Dikti yang harus kita isi ya. Kemudian ringkasan ya. Bukan abstrak ya. Jadi nanti disertasi ya, disertasi itu ringkasannya itu harus kita sampaikan ya di dalam komponen yang 18 ini. Kemudian SK jabatan fungsional terakhir. Ya, lektor kepala ataupun lektor tadi itu yang terakhir. Kemudian SK pangkat terakhir. Kemudian nomor 8, 9, 10, 11 ya sampai nomor 12. Nah, itu adalah DUPAK ya. Jadi daftar usulan penilaian angka kredit. Itu udah ada formatnya ya, itu bisa diminta sama Anggi dan Dedi. Itu tinggal diisi. Nah, berapa nilainya sudah ada panduannya ya. Jadi 8 sampai 12. Kemudian nomor 13 juga sudah ada formatnya, ini tinggal diikuti ya, pernyataan validasi karya ilmiah dari rektor. Kemudian pernyataan keabsahan karya ilmiah, ini dari yang bersangkutan. Ya, ini bermaterai 10.000 ya sekarang ya. Kemudian yang nomor 15 ya Bapak Ibu, berita acara pertimbangan dan persetujuan senat dan daftar hadirnya. Jadi bukan hanya surat pernyataan bahwa yang bersangkutan berhak diangkat diusulkan menjadi guru besar bidang ilmu pertanian, bukan hanya itu, tapi harus dilampirkan daftar hadir dari anggota senat yang ikut dalam rapat tersebut ya. Nah, ini sangat penting ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena di dalam pernyataan senat itulah ada nanti bidang ilmu Bapak Ibu. Harus dicek dulu ya, jangan sampai salah. Ya, kenapa? Karena tadi yang terkait dengan 3 yang saya bilang ya, ada penugasan, bidang ilmu S3-nya dan karya ilmiahnya. Jadi kalau misalnya yang diajukan senat ini tidak sesuai dengan yang 2 tadi, ini juga bisa menjadi masalah dan harus diperbaiki. Jadi dari awal Bapak Ibu harus memperhatikannya. Kemudian sertifikat pendidik ya. Jadi harus sudah memiliki sertifikat pendidik ya baru bisa menjadi guru besar ataupun jabatan lektor kepala. Kemudian peer review ya. Apa itu peer review? Nanti saya tunjukkan contohnya. Ya harus ada 2 ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya 10 karya ilmiah berarti 20 lembar ya Bapak Ibu ya, 20 set. Karena satu karya ilmiah itu harus ada 2 orang peer review yang mereview artikel Bapak Ibu. Kemudian tambahan ya, itu ada semua karya penelitian tadi soft copy-nya yang diupload ke sistem. Kemudian ada cek turnitinnya juga. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ada 18 karya ilmiah, apakah semua diturnitin? Apa semua di tes kemiripan? Tidak ya, cukup yang internasional saja, yang berbahasa Inggris. Kalau yang bahasa Indonesia nggak usah, ya. Kemudian daftar URL jurnal artikel, ya. Next. Masuk ke yang tadi, yang PowerPoint yang dari Indra yang Ibu, yang PDF yang 4 tadi, yang Ibu kasih sama Indra. Nah ini ada contoh-contoh ya Bapak Ibu ya. Kelengkapan berkas. Nah,
Ini tadi yang disebut dengan cek plagiat atau yang menggunakan Turnitin. Sebenarnya untuk mencek plagiat ini kan banyak cara ya, tapi yang diakui oleh Dikti adalah Turnitin ya, softwarenya harus Turnitin. Ini salah satu contoh. Ini punya teman saya nih, saya contohkan. Coba lihat. Nah ini, kemudian ke bawah ini, ke bawah. Nah dari mulai atas tuh kan ada nampak yang berwarna-berwarna ya Bapak Ibu, ada warna ungu, ada hijau. Nah, itu menunjukkan kemiripan dengan punya orang lain gitu. Nah, inilah yang harus kita lakukan ya terhadap semua artikel kita yang akan kita masukkan ke dalam berkas kepangkatan. Jadi misalnya ada 10, tapi yang hanya yang internasional ya, yang berbahasa Inggris. Kalau yang bahasa Indonesia buku tidak perlu. Nah, ini harus dilakukan. Nah, ke bawahin. Terus. Nah, jadi tes kemiripan ini nanti hasilnya kita lihat di bawah. Langsung next ke bawah aja ya. Langsung ke angkanya. Langsung ke angka nilainya. Bawah lagi. Terus. Nah, berhenti. Nah, jadi Bapak Ibu di sini ada similarity index-nya berapa itu? Agak gini kan segini. 18 apa 8? 18. Nah, 18. Jadi ini aman ya Bapak Ibu. Similarity index-nya 18. Jadi ini artikel aman. Nah, untuk maksimalnya 20%. Kalau seandainya lebih dari 20% atau 25% gimana? Nah, itu perlu klarifikasi. Itu samanya di mana? Karena tadi kan yang samanya udah kelihatan ya, ada warna-warnanya. Misalnya tadi kalau warna ungu, berarti artikel ini samanya dengan punya si RS Sitorus ya. Nah, samanya dengan punya RS Sitorus itu 1% gitu. Nah, seandainya ada tulisan samanya dengan seseorang itu sampai 50%. Nah, berarti kita udah ngambil punya orang. Itu udah nggak benar lagi ya. Jadi Bapak Ibu sebelum artikelnya itu diajukan, dicek dulu. Nah, kalau tinggi itu sebaiknya kalau diturunkan nggak bisa karena udah terbit ya. Jadi kalau misalnya saran saya sebelum menulis di sebuah jurnal itu diturnitin dulu ya. Nah, diturnitin misalnya turnitinnya 30. Diturunkan dulu baru dikirim ke publisher ya. Karena kalau udah terbit itu nggak bisa lagi kita rubah ya. Nah, memang ada ya, saya lihat itu sering saya lihat di YouTube ya, cara mengakal-akali gimana turnitin itu supaya turun. Itu nggak benar Bapak Ibu karena itu kan udah terbit. Gimana kita mau menurunkan artikel, menurunkan turnitinnya kan seperti itu. Yang diturunkan itu adalah sebelum terbit, sebelum kita kirim. Kalau udah misalnya katanya ada di antara huruf tuh dikasih huruf O, itu namanya ngakal-ngakali, itu nggak benar, itu nggak bisa ya, itu nanti akan jadi masalah di dikti ya. Jadi yang benar seperti ini, kemudian kita lihat sebarannya ya, 18 terus dia download Atlantis 1%, RS Sitorus 1%, terus ke bawah itu. Nah itu dia 1% semua. Jadi sering juga kejadiannya dia ada yang tinggi ya di sebaran. Nah, itu harus kita perhatikan dan buat surat klarifikasi. Ya. Bisa saja misalnya metode ya sama dengan orang lain atau daftar pustaka itu nggak apa-apa, tapi jangan hasil atau data orang kita ambil. Nah, itu kita sudah kena undang-undang plagiat ya. Nah, jadi yang Turnitin ini harus diupload ya di web universitas. Makanya tadi di awal saya sebutkan ada URL Turnitin. Kenapa? Karena tim penilai nanti membuka untuk melihat plagiarisme kita dari sini, dia langsung klik di URL kita di universitas, dia bisa buka. Nah, kalau udah aman, oke, dia akan membuat catatan bahwa Turnitin bisa dibuka. Nah, seperti itu. Karena dari hasil penilaian itu nanti banyak analisis ya dari tim penilai. Termasuk ini harus hati-hati ya, jadi jangan terbalik-balik. Misalnya Turnitin untuk artikel A itu dimasukkan ke artikel B gitu. Jadi artikel A didampingi oleh 2 Turnitin B A ya, 2 terus dengan tadi ada peer review-nya. Nah, saya berikan contoh peer review. Ini yang lain. Peer review coba. Peer review. Bukan. Ini Bapak Ibu ya contoh dari penilaian dari 2 orang ya, 2 orang yang sebidang dengan kita.
tapi tentu golongannya lebih tinggi dari kita. Nah, contoh ini misalnya kita tulis ya judul artikelnya apa, data-data ini kita isi, terus kita isi sesuai dengan jurnalnya, kita pilih jurnal bereputasi atau jurnal internasional biasa atau Sinta. Nah, udah kita pilih. Kemudian di sini ada komentar ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada komentar misalnya dari tim similarity index-nya berapa? Ya, terindikasi plagiat atau tidak, linear tidak dengan bidang ilmu Bapak Ibu. Nah, makanya saya katakan tadi, yang 3 titik tadi itu sangat penting ya karena terkait dengan analisis artikel Bapak Ibu. Linear enggak apa yang Bapak Ibu tulis itu dengan bidang ilmunya. Kemudian setelah hasil penilaian validasi ada penilaian dari peer review. Ini angka-angka kreditnya ya. Naikkan sedikit ini. Naikkan sedikit. Enggak, ke bawah, ke bawah. Ke bawah. Nah, ini kelengkapan unsur, ruang lingkup. Nah, ini harus diisi oleh reviewer. Ya, sampai ke komentar. Ya, jadi satu halaman ini untuk satu artikel, untuk satu tim reviewer. Jadi berarti kalau satu artikel ada 2 seperti ini. Ya, nah jadi angka-angkanya ini juga Bapak Ibu ya antara satu reviewer dengan reviewer lain itu jangan terlalu jauh. Contoh misalnya gini ya, untuk satu jurnal terakreditasi ya nilainya maksimum kan 25 ya. Nah Bapak Ibu oke lah misalnya menulis sendiri ya misalnya nilai maksimalnya 25. Nah tim penilai 1 menilai Bapak Ibu cuma 15 misalnya di kolom jumlah nilai akhir ya itu diisi oleh tim penilai. Kalau yang nilai maksimum itu adalah nilai maksimum dari jurnal tersebut. Nah, kalau dia misalnya mengasih nilai 15, kemudian reviewer satu lagi itu ngasihnya misalnya 23. Ini ada nilai yang sangat jauh ya. Nah, itu berbahaya Bapak Ibu. Jadi ini juga harus dikomunikasikan ya dengan peer review-nya, yang reviewernya. Nah, si reviewer juga kadang kan malas tuh ya nulis-nulis ini ya, terus terang aja malas ya kan. Yang disuruh nulis kita sendiri misalnya. Nah, hati-hati Bapak Ibu, jangan tulisannya sama antara reviewer 1 dengan reviewer 2. Nah, itu nanti akan ketahuan juga. Ya. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu yang nulis sendiri ya, reviewernya nanti tinggal tanda tangan misalnya, nah Bapak Ibu suruhlah satu orang lain menulis, jangan tulisannya sama. Ya, pulpennya juga bedakan. Terus itu harus dalam bentuk kalimat-kalimat analisis ya. Misalnya kelengkapan dan kesesuaian unsur harus dijelaskan bahwa artikel ini sudah lengkap, memenuhi unsur, metode, ada pembahasan, nah seperti itu. Nah, ke bawah sedikit. Ya, terus. Nah, di sini nanti ada nama reviewer, kemudian harus ada institusinya, ya. Misalnya USU atau UISU, sebaiknya sih dari luar institusi kita, ya. Nah, jadi untuk yang terkait dengan penelitian Bapak Ibu yang Turnitin tadi dan peer review ini sangat urgen ya karena inilah yang akan diupload di sistem. Jadi ada 4 hal tadi, URL jurnalnya, URL artikel, URL peer review dan URL dari Turnitin. Itu harus Bapak Ibu pantau terus karena kesalahan dalam URL tersebut berkas Bapak Ibu tidak akan pernah dinilai oleh tim. Oke. Yang lain tadi yang satu lagi. Ini contoh ya, maaf Pak Marjuki ya, saya kasih contoh punya Pak Marjuki nih. Nah, ini contoh ya punya Pak Marjuki baru kita masukkan ke dalam sistem di LL Dikti dan sudah divalidasi. Kebetulan gini ya diperiksa oleh tim Dikti, ada kesalahan kemarin sudah kita perbaiki. Nah, seperti inilah nanti Bapak Ibu list ya, daftar karya ilmiah yang ada di KUM B itu semua dibuat listnya, kemudian URL-nya ya URL artikel, peer review dan Turnitin ya. Jangan sampai salah satu huruf atau kebalik nanti nggak dinilai oleh tim ya. Ini nanti bisa diminta contohnya sama Dedi atau Anggi. Inilah yang harus Bapak Ibu siapkan. Nanti dari LL Dikti tinggal mengcopy ya. Mengcopy URL-nya ini dimasukkan ke dalam sistem.
Jadi kalau di LLDikti yang untuk PNS itu yang ngerjakan Dodi, ya. Tapi kalau untuk dosen-dosen yayasan biasanya Vina, dia tinggal mengcopy URL yang kita berikan ini ke dalam sistem, ya. Nah, kesalahan kita memberikan URL itu akan berakibat kesalahan sampai ke dikti. Nah, biasanya kita komunikasi dengan teman yang di dikti untuk menanyakan apakah yang kita usulkan ini udah oke. Dia bantu melihatkan, dia bantu. Kemudian ternyata masih ada yang belum bisa terbuka, kita perbaiki dan baru divalidasi. Jadi validasinya itu ada 2 kali ya Bapak Ibu. Pertama validasi di LLDikti, kemudian sudah oke, kita kirim ke dikti, diperiksa oleh tim teknis di sana, udah oke, divalidasinya kembali. Jadi validasi yang kedua di dikti itu sudah masuk ke dalam sistem, nggak bisa dibuka lagi, udah menunggu ke penilaian. Nah, terus habis ya ini. Habis ya, baru tips tadi tips. Nah yang terakhir saya memberikan tips kepada Bapak Ibu selain semangat ya tadi, sebaiknya Bapak Ibu jangan terlalu semangat kalau loncat ya, maksudnya loncatnya itu tadi dari lektor mau ke guru besar. Nah itu kalau memang udah siap mental dan siap segalanya, jurnal-jurnalnya oke. Tapi kalau tidak ya sebaiknya yang reguler saja ya. Kemudian tadi yang 3 titik ya, kesesuaian ijazah terakhir, bidang penugasan dan publikasi karya ilmiah. Ya jangan sampai salah, nanti home base-nya di mana, karya ilmiahnya kemana, waktu mau guru besar ditolak. Ya sayang kan waktu sudah habis. Kemudian yang akan diterbitkan ya, artikel yang akan diterbitkan. Nah itu kita turnitinkan dulu ya, udah diturnitinkan, udah dapat maksimal 20% baru dikirim ke publisher. Jangan ada bahasa-bahasa saya dengar gini ya, kata-kata teman-teman, loh kan nanti jurnalnya itu yang akan menturnitin. Nggak bisa kita beranggapan seperti itu. Harus kita dulu yang memperbaiki artikel kita, baru kita kirim. Karena banyak yang kecewa ya. Saya punya pengalaman juga membantu teman-teman, dia artikelnya itu turnitinnya itu sampai 78%. Padahal itu jurnal Q2. Nah, kan sayang, Q2 itu nggak gampang kita masuk di situ, tapi setelah terbit tidak bisa digunakan sebagai kunci. Kenapa? Kalau kita masukkan akan menimbulkan masalah. Ya masalah juga secara pribadi nanti dianggap sebagai plagiat ya. Kemudian artikel yang berbahasa Indonesia ya maksimal 25%. Kalau lebih nggak ada gunanya karena nggak bisa diterima oleh sistem. Sistem tidak akan bisa divalidasi ya. Kemudian ini saran terutama untuk adik-adik yang masih lektor tadi ya, yang masih fresh ya, kenaikan pangkat itu harus direncanakan ya secara berkala dengan menerbitkan artikel secara berkala ya. Nah, yang terakhir tadi pengecekan URL untuk Kumbe itu harus dilakukan secara teliti. Artinya gini, saya menekankan ini kenapa? Karena disinilah kunci keberhasilan kita untuk disetujui untuk lektor kepala dan guru besar. Jadi jangan misalnya kita menyerahkan saja kepada tim. Misalnya udah diserahkan ke Anggi dan Dedi, terus nggak usah lagi kita datang-datang, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena mereka juga kan punya keterbatasan. Dia kan nggak tahu. Misalnya Anggi kan nggak tahu tuh jurnal itu di mana, URL jurnalnya apa, kan seperti itu. Kalau sebatas URL V-Review dan Turnitin, oke, itu bisa. Karena kenapa? Karena memang itu adalah di web kita sendiri. Tetapi kalau yang terkait dengan URL jurnal masing-masing, ya kita yang menerbitkan, kita yang tahu URL-nya, tentu kita yang harus ikut ya memperhatikan dokumen-dokumen tersebut. Jadi tidak bisa diserahkan hanya kepada tim, karena nanti takutnya timbul saling menyalahkan ya. Oh dia nggak ngerjakan, tapi dia bukan nggak mengerjakan ya, tapi karena juga dia nggak semua dong jurnal-jurnal kita dia tahu. Masa kalau kita punya 20 artikel, dia terus cari satu-satu URL jurnal kita, itu juga nggak ini ya, nggak bisa ya, karena juga punya keterbatasan. Jadi harus ada saling ya, saling koordinasi antara tim pengusul yang mengusulkan dengan tim di universitas, kemudian nanti kita akan bantu untuk komunikasikan juga ke tim LLDikti dan tim Dikti. Saya rasa itu ya untuk sharing, mungkin nanti ada diskusi yang bisa kita kaji lebih dalam. Thank you.